Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin. Wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat as-saimuna was-saimat bitaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was-samawat fa inna taqwallahi ni'maz zad fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM ataupun yang menyaksikan melalui laman Facebook, melalui live streaming, dimanapun antum dan tuna semuanya berada. Alhamdulillah, kita tetap dan selamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur itu adalah amalan orang-orang beriman, amalan orang-orang yang punya keyakinan bahwa sesungguhnya Allah senang bila senantiasa dipuji. Bukankah surat yang diwajibkan dan menjadi rukun solat kita dibaca setiap rakaat adalah surah Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita memujinya karena sampai hari ini kita masih bisa berbuat amal saleh dan ketaatan. Walaupun dalam keadaan serba keterbatasan bagi yang mau membatasi diri. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembangkan syukur kita itu menjadi investasi besar kita yang dengannya Allah lipat gandakan dan tambah nikmat-nikmat yang sudah ada, sehingga membuat kita senantiasa bersyukur seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam senantiasa pula disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang kita jadikan sebagai imam dan ikutan. Semoga kesetiaan ini berbuah manis nanti ketika kita di tepi telaga dinanti oleh Sang Kekasih. Mudah-mudahan kita tidak yang termasuk ditolak, tetapi diterima dengan senang hati sebagai bagian daripada ummati. Ma'asyarul muslimin, tentu saja ini kita dapatkan dengan istiqamah, tidak merubah-rubah apa yang beliau tinggalkan. Karena seorang pecinta sejati adalah menjaga warisan yang meninggalkannya, atau warisan yang disayang dan dikasihnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, untuk itu maka banyak-banyaklah kita belajar tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab semakin mengenal sunnah kita, semakin tahu kita yang bukan sunnah. Semakin tahu kita yang benar, semakin tahu kita yang salah. Bukan sebaliknya. Kalau kita tahu selain sunnah, kita tidak akan mengenal sunnah. Dan kalau kita tahu yang salah, kita tak mengetahui mana yang benar. Tetapi kalau tahu sunnah, tahu yang bukan sunnah. Dan kalau tahu yang benar, tahu kita mana yang salah. Karena yang sunnah itu terbatas,
yang tidak sunnah tanpa batas. Yang benar itu terbatas, yang tidak benar itu tanpa batas. Semoga kita senantiasa mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hari raya tinggal beberapa hari. Mungkin 2 hari lagi, atau mungkin 3 hari lagi. Kalau puasa kita 29, berarti 2 hari lagi kita hari raya. Hari ini tanggal 28 Ramadan. Kalau puasa kita 30 hari, berarti 3 hari lagi kita berhari raya. Namun hari raya tahun ini membuat kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun di seluruh pelosok dunia ini, merasakan sesuatu yang sangat beda dan tidak diinginkan. Kita tidak bisa atau tidak lagi bisa bersama-sama karena wabah yang tidak pernah seluas ini penyebarannya di sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah, setahu kita wabah yang penyebarannya secepat dan seluas ini hampir seluruh dunia dimasukinya, kecuali pada hari ini. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh karena wabah corona atau COVID-19 ini tidak terlihat atau tidak terdeteksi dan tidak menunjukkan gejala sakit, sehingga ramai di antara kita merasa masih sehat, merasa tidak apa-apa, bahkan sebagian dari kita mengabaikannya bukan sebagai ancaman bahaya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah SWT. Pertama yang harus kita ketahui bersama, bahwasanya salat Idul Fitri adalah sifatnya sunat, atau paling dahsyat hukumnya fardu kifayah. Dan dia tidaklah lebih besar pahalanya daripada salat fardu. Tidaklah lebih besar daripada salat fardu. Tetapi subhanallah, sebagian kaum muslimin, mungkin sebagian besarnya, seolah-olah salat raya atau hari raya ini lebih besar daripada salat 5 waktu. Ketika ada penutupan masjid di hari-hari biasa, orang menganggapnya sesuatu yang biasa dan tanpa terasa. Tapi ketika ada himbauan atau larangan untuk melakukan salat Idul Fitri di lapangan, maka tanggapan sungguh luar biasa. Bahkan ada yang mengancam kita, karena mereka bikin konser musik, kita bikin konser takbiran. Atau ketika mall masih buka, berarti mall lebih aman dari masjid, kita salat Idul Fitri di mall. Atau ketika bandara masih buka, kita salat Id di bandara dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh sebab itu pada kesempatan yang singkat ini kita bincang-bincang santai tentang hari raya ini. Pertama, siapa yang berhak menentukan hari raya, kapan, di mana, dan seperti apa? Yang diberikan Allah dan Rasulnya sebagai wewenang untuk menentukan. Yang kedua, apa hukumnya? Dan yang ketiga,
apa hukumnya mengikuti perintah waliul amri bila berbeda dengan fatwanya para ulama? Karena di sini terlihat kaum muslimin akibat dan imbas dari tidak tegasan pemerintah berimbas pula pada dalam tanda petik balas dendamnya para ulama. Dalam tanda petiknya balas dendamnya para ulama. Ketika pemerintah tidak tegas melakukan PSBB yang kata orang, ya ini kata orang, penilaian orang adalah paling buruk dan paling gagal dari seluruh dunia. Ya, kita bisa saja, kalaupun itu benar, ya kita sadar bahwa kita memang tidak punya uang untuk melakukannya. Ditambah lagi kita memang dalam bahasa kitanya mungkin, mohon maaf, kita ini 4 ganjil 5 genap. Jadi kalau codiok payah dikuin, kalau ndak tentu payah beto. Cerdas ndak bisa diikuti, kalau bodoh ndak mau diajari. Dan itu banyak dari kita. Allahul musta'an. Masuk yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masalah Idul Fitri mungkin sudah sering dibahas oleh para penceramah, para ustadz, bahwa dia adalah salah satu syiar Islam yang bila didirikan sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakzim syiar agama Allah, maka termasuk tanda ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Fasyara ila sadri. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau. Dia adalah syiar yang dengannya Nabi SAW mengganti seluruh perayaan yang ada sebelum Islam. Ketika Nabi masuk ke Madinah, dia dapatkan orang-orang Madinah, orang Yathrib waktu itu merayakan 2 perayaan besar. Lalu Nabi SAW menanyakan, lalu diberitahu, lalu Nabi katakan, innallaha qad abdalakum idaini khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha. Sesungguhnya Allah telah mengganti hari-hari raya tersebut, hari raya jahiliyah tersebut, dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada hari raya itu. Kenapa? Karena di sini hari raya orang tuh hanya sekedar bergembira, mengagungkan nenek moyang. Tetapi ibadah hari raya kita adalah pahala, ungkapan rasa syukur sebagai ta'zim dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya Idul Fitri ini bukan masalah mudah. Yang ketiga, bahwa hari raya Idul Fitri, kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pemersatu umat. Sehingga seluruh kaum muslimin dihasung dan didorong untuk keluar ke lapangan. Kenapa dilaksanakan di lapangan? Yang sunnahnya adalah fil musalla, di lapangan. Bukan musalla bahasa kita. Musalla bahasa hadis, yaitu musalla itu tempat salat yang bukan masjid, yaitu di lapangan. Dan khilaf ulama tentang pelaksanaannya di masjid. Dan ini artinya ada yang mengatakan mesti wajib di musalla atau di lapangan, ada yang mengatakan boleh di masjid tapi tidak, kurang afdol dan sebagainya, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan di keduanya itu lebih afdol di Masjid Haram dan Masjid Nabawi dibanding dengan di lapangan. Walaupun yang lebih kuat Allahu a'lam adalah tetap di lapangan lebih afdal daripada di masjid. Karena Nabi SAW dulu sholatnya di lapangan. Nah, hikmah daripada di lapangan itu adalah sehingga seluruh lapisan masyarakat, bahkan wanita yang berhalangan, boleh hadir. Sebab kalau di masjid dia tidak boleh berdiam diri di masjid.
Ini tandanya bahwa Idul Fitri adalah syiar besar yang mempersatukan umat. Karena dia mempersatukan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah berikan hak. Masuk ke poin yang kedua, bahwa hak untuk menentukan, yang mengumumkan hari raya atau mengumumkan puasa, itu adalah haknya penguasa atau orang yang mereka tunjuk untuk melakukannya. Alhamdulillah di negeri kita adalah negeri mayoritas Muslim dan pemimpinnya adalah orang Islam. Maka kita mesti mengembalikan hak ini kepada mereka. Dalam hal ini ditunjuk oleh pemerintah, Kementerian Agama sebagai pemangku wewenang untuk mengumumkan hari raya. Oleh sebab itu, siapapun dari masyarakat Muslim yang mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak boleh mengumumkan sendiri-sendiri hari raya ini. Mesti merujuk kepada pemerintah atau waliul amri kita yang telah kita akui bersama secara sah. Ma'asyiral muslimin, saya tidak ingin membahas secara detail apakah pemilihan pemerintah dengan cara pemilu sah atau tidak dan sebagainya. Tapi singkatnya bahwa bila ada seorang penguasa Muslim masih mendirikan solat, membiarkan kita untuk solat, maka dia adalah pemimpin kaum muslimin. Dalam hadis jalan tegas dikatakan, sekalipun zalim kepada kita, sekalipun dia banyak berbuat dosa, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti diriwayatkan dalam banyak hadis atau diriwayatkan dari para ulama-ulama khususnya ahlul hadis, bahwasanya kita diperintahkan taat ke seluruh pemimpin sekalipun mereka zalim, kecuali untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darqutni dalam As-Sunan dan sanadnya sahih dan yang lainnya, bahwasanya Nabi SAW berkata, al-fitru ilal imam, atau al-fitru yawma yuftirun nas, dan lain yawma yuftirul imam, wal adha yawma yudahhil imam atau yudahhin nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hari Idul Fitri itu adalah hari raya Idul Fitrinya yang diumumkan oleh imam pemimpin, dan hari Idul Adha juga yang diumumkan oleh pemimpin. Dari lain an-nas, seluruh manusia. Jadi bukan perorangan, personal, atau bukan kelompok tertentu atau ormas tertentu. Adalah hak kewajiban pemerintah untuk menunjuk orang-orang yang berkompeten, yang amanah untuk menjaga, jadi pagar agama ini, supaya umat ini bersatu. Kemudian Nabi tentukan untuk menentukan Idul Fitri itu dengan sesuatu yang membuat umat tetap bersatu, yang tidak ada perbedaannya, yaitu dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan Ramadan 30 hari. Dan ini kalau dilakukan tidak akan terjadi perbedaan dalam menentukan hari raya. Maka diberikan hak ini pertama kepada pemerintah, yang kedua berdasarkan sesuatu yang tidak terjadi khilaf di dalamnya, yaitu dengan ru'yatul hilal atau dengan menyempurnakan bulan. Bahkan disebutkan oleh para ulama, bila ada yang melihat sendiri hilalnya lalu disampaikan kepada yang berwenang, tidak diterima kesaksiannya, maka dia tidak boleh mengumumkan sendiri, walaupun dia wajib untuk mengikuti apa yang diketahui dengan yakin bahwa itu adalah hilal Syawal, tetapi tetap berhari raya bersama kaum muslimin. Oleh itu hari raya adalah pemersatu kita. Adalah pemersatu kita. Hari raya adalah syiar untuk bersyukur kita, untuk mentakzim Rabb kita, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimah, oleh sebab itu yang berhak menentukan waktunya, mengumumkan waktunya, kapan, tempat pelaksanaannya, di mana, dan kapan dibatasi dan sebagainya, itu adalah hak waliyu al-amri atau al-imam.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah SWT. Di sinilah mungkin datang kaidah bahwasanya qaulul mufti ghairu mulzim. Perkataan seorang mufti itu tidak wajib diikuti. Artinya dalam hal ini maksudnya bukan tidak dihormati, tidak. Artinya bila bertentangan antara perkataan waliul amri al-hakim dengan mufti dengan alim, maka perkataan al-hakim didahulukan. Itu perkataan waliul amri atau imam atau pemerintah didahulukan. Sangat banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taala kepada Allah, taala kepada Rasul dan ulil amri minhum. Dan para pemerintah di antara kalian, ulil amri minkum. Maaf. Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan menjelaskan bahwasanya makna yang paling kuat al-arjahul aqwal. Dia menjelaskan beberapa pendapat dalam masalah ini, lalu beliau mengatakan arjahul aqwal, yang paling rajih di antara pendapat tersebut adalah yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah al-umara wal khulafa wal umara, adalah para khalifah dan para umara. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya tidak ingin juga masuk dalam tafasil perincian apakah umat mesti dia bawa satu khalifah atau boleh masing-masing kawasan punya pemerintah sendiri-sendiri. Walaupun yang rajih menurut para imam Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Asy-Syaukani rahimahullah, Imam Ibn Rajab dan sebagainya, bahwasanya di saat umat sudah terpisah dalam banyak pemerintahan, maka setiap jihad, setiap daerah punya pemerintahan sendiri dan ketaatan itu masih tetap wajib diberikan kepada mereka. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa Idul Fitri adalah pertama hukumnya sunat muakkad. Ada yang mengatakan fardu kifayah dan dilaksanakan di tempat terbuka atau musalla, yang menentukannya adalah imam dan dia adalah syiar terbesar di antara syiar terbesar, tapi tetap tidak mengalahkan salat 5 waktu. Itu harus dicatat kaum muslimin. Tidak mengalahkan syiarnya salat 5 waktu. Maka jangan dibalik. Sebagian kaum muslimin Masya Allah salat Id jangan coba-coba dilarang, tapi salat jemaah dia jadi pelarangnya. Allah musta'an. Salat jemaah itu adalah tiang agama. Saya tidak mengetahui ada ulama yang mengatakan siapa yang tidak salat Idul Fitri, Idul Adha keluar dari Islam. Tapi banyak jumhur ulama mengatakan siapa yang tidak mendirikan salat, baik sengaja ataupun tidak, baik mengingkari ataupun tidak mengingkari wajibnya, sebagian besar ulama mengatakan keluar dari Islam. Dan ada sebagian yang mengatakan tidak keluar dari Islam selama mengakui kewajibannya. Selama mengakui kewajibannya, dan saya cenderung pada pendapat yang ini. Yaitu siapa yang masih mengakui kewajibannya tapi tidak mendirikannya, maka dia tetap orang Islam insyaAllah. Karena kebanyakan kita hari ini adalah orang-orang jahil. Adalah orang-orang yang jahil. Tapi wallahu a'lam. Ala kulli hal jumhur ulama mengatakan bahwasanya keluar dari Islam. Tapi Idul Fitri tidak. Maka semangat ini harusnya ada pada sholat 5 waktu, bukan pada Idul Fitri. Seperti yang kita lihat pada hari ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian sholat Idul Fitri ini dilakukan secara berjamaah. Berjamaah. Ada yang mengatakan asal sah sholat berjamaah, sah Idul Fitrinya. Ada yang mengatakan sama dengan Jumat. Bagi yang mensyaratkan mesti 40 orang, berarti mesti jemaahnya tidak kurang daripada 40 orang. Alhamdulillah, insyaAllah mencari 40 hari ini tidak susah. Kemudian waktunya. Waktunya adalah dilakukan adalah pada waktu salat duha masuk, yaitu ketika matahari naik sepenggalan. Yaitu lebih disunnahkan untuk
dilambatkan. Dan sebagai imbalannya kita hari itu disunnahkan untuk keluar dalam keadaan sudah makan atau berbuka, makan sesuatu di Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Kenapa juga lambat Idul Fitri sedikit? Pertama, dibolehkan makan. Yang kedua, bayar zakat fitrah. Waktu wajibnya adalah pagi itu. Dan itu waktu yang utama. Sunnahnya seperti itu. Waktu yang utama. Kenapa? Karena untuk makan pagi itu. Sehingga langsung dimanfaatkan. Apalagi kalau dalam bentuk masak. Atau bisa dimakan langsung seperti kurma, zabib, aqid, dan sebagainya. Kemudian kaum muslimin, kenapa Idul Adha dicepatkan? Karena disunahkan untuk menahan dulu. Disunahkan untuk menahan dulu. Dan setelah itu ada pekerjaan besar menunggu, yaitu menyembelih hewan korban. Dan disunahkan pula kalau bisa bahwa makanan pertama yang kita makan adalah dari hewan korban tersebut. Makanya sulit dibayangkan dengan sistem jamaah sekarang, kolektif korbannya susah kita membayangkan kita bisa langsung makan dengan korban kita. Makanya sebenarnya harus ada yang masing-masing berkorban sendiri. Walaupun secara berjamaah tidak dilarang insyaallah ta'ala, tetapi secara sendiri mungkin lebih dekat kepada sunnah kalau bisa. Karena dia bisa melaksanakan setelah dia ambil, dia langsung setelah dia sembelih setelah mati bisa dimakan dagingnya langsung dengan segera. Berbeda kita harus nunggu sampai jam 3 dulu atau jam setelah zuhur. Yang kadang-kadang berjamaah pula tidak sholat zuhur. Allahumma musta'an. Ini efek luar biasanya ketika melakukan sesuatu yang baru itu adalah meninggalkan yang lebih penting. Tidak sedikit orang yang ikut panitia korban menjadi korban, tidak sholat berjamaah, minimal tidak sholat berjamaah, dan mungkin tidak sedikit pula yang tidak sholat sama sekali, khususnya zuhur, dengan alasan badan kotor dan sebagainya. Ala kulli hal, ini masalah nanti kita undur pada masalah Idul Adha. Kembali ke Idul Fitri, dilaksanakan dan lebih sunnah didahulukan. Dan waktunya ada waktu sholat. Apa yang dibaca? Salat itu dilaksanakan syarat dan rukunnya sama dengan salat biasa. Ada beberapa tambahan, yaitu niatnya salat Idul Fitri, sunat karena Allah SWT. Yang kedua, di rakaat pertama kita membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Ini bagi yang belum hafal, siap-siap jadi imam di rumah ini untuk menghafal sekarang. Ya, banyak yang boleh menghafal. Surat yang kedua adalah Al-Ghashiyah setelah Al-Fatihah. Yang kedua, di rakaat pertama takbir 7 kali. Yang wajib dan rukun adalah takbiratul ihram, masuk salah satu dari 7, ada yang mengatakan tidak masuk. Setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah pendek, kemudian takbir lagi 6 kali, dan di masing-masing antara takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT, setelah lepas itu khatib naik mimbar dan berkhutbah seperti, ada yang mengatakan seperti khutbahnya Jumat dengan 2 kali khutbah, ada yang mengatakan beda dengan khutbah Jumat itu 1 kali khutbah tanpa duduk. Mana yang dipilih? InsyaAllah tidak ada yang sharih dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, nah sekarang dalam kondisi hari ini, kita dalam kondisi pandemik ini, di negeri-negeri yang menjalankan syariat Islam pada umum, negeri kaum muslimin pada umumnya hari ini, didukung oleh mujama'at fiqhiyah, lijan fatwa di negeri-negeri Islam, mereka memutuskan untuk hari raya Idul Fitri ini dilakukan di rumah masing-masing. Tidak ada konsolidasi mobilisasi massa. Kenapa? Karena dalam kondisi masih, walaupun di sebagian negeri tersebut, kalau istilah kita ada zona hijaunya, tapi mereka rata-rata memukul rata. Kenapa? Karena berbeda dengan penyakit yang dulu yang disebut dengan taun atau lepra tersebut, atau kusta tersebut,
Karena barangnya terlihat. Orang yang kena gejala langsung terlihat. Sedangkan corona ini menurut para ahlinya tidak terlihat. Jadi orang yang merasa aman, ya selama 14 hari ke depan ternyata kurang aman. Maka pemerintah di negeri-negeri Islam pada umumnya mengatakan sholat sendiri atau bukan sholat di rumah masing-masing. Dasarnya adalah hadis Anas atau dari Anas bin Malik bi'lus sahabah, di saat mereka terlambat tidak dapat ikut sholat Idul Fitri terlambat, mereka mengumpulkan keluarganya dan sholat di rumah. Apakah pakai khutbah atau tidak? Wallahu a'lam, ada yang mengatakan khutbah, tapi yang rajih insyaallah tanpa khutbah. Tapi kalau seandainya ada yang ingin menasihati keluarganya, kesempatannya, biasanya payahnya nasihati istri dan anak, karena sekarang dengan dasar khutbah dapat menasihati, habislah situ. Nah, panjang-panjang khutbahnya silakan. Nah, bagi yang mengatakan ada khutbah tidak sulit, yaitu membaca tahmid, memuji Allah SWT, kemudian salawat pada Nabi SAW, asyhadatain, syahadat kepada Nabi, kepada Allah dan syahadat kepada Nabi SAW, wasiat dan taqwa, kemudian doa. Dan ini sudah selesai khutbah. Kemudian sebagian mengatakan disunnahkan untuk banyak bertakbir dalam khutbah tersebut. Yaitu di khutbah pertama dimulai dengan 9 takbir, khutbah kedua 7, dan ini tidak wajib semuanya, itu hanya sunnah. Nah, bila tidak dilakukan sholat ini, misalnya di lapangan tidak boleh, di rumah tidak bisa, tidak ada imamnya, ya tidak ada imamnya, imam satu-satunya suami, semua di rumah perempuan, anaknya, istrinya semua perempuan, istrinya kalau lebih dari satu, istrinya perempuan, anaknya semua perempuan, akhirnya dia jadi imam, tidak payah jadi khatib apalagi, maka tidak wajib khutbah ini. Dan andainya tidak bisa satupun jadi imam misalnya, ya tidak bisa satupun jadi imam, maka boleh sholat sendiri. Dan kalau seandainya dia jadi imam, tidak bisa khutbah juga hukumnya sunat. Bahkan ketika di lapangan sendiri, bila seseorang misalnya selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha, lalu langsung pulang, itu juga tidak membatalkan sholat idnya, tetapi rugi tidak mendengarkan khutbah dan doa imam atau khatib yang memberikan kajian. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah SWT. Sekarang masuk pada masalah yang hari ini menjadi beban bagi kita semua. Kalaulah orang-orang yang jarang ke masjid, orang-orang yang tidak begitu mendalam pemahaman agamanya, merasa sangat rugi dan sangat teriris-iris hati, pedih dan perih ketika meninggalkan hari raya Idul Fitri ini bersama-sama. Karena tidak sedikit dari kita yang tak pernah berjumpa kecuali di hari raya ini. Tidak sedikit yang sudah sengaja mempersiapkan sedekah untuk dibagi-bagi, baik anak kemenakan ataupun yang lain-lain, ada orang miskin. Tidak sedikit yang sudah beli baju baru, tumbol makanya ramai juga. Awak belum ada beli baju baru lagi ya, tapi alhamdulillah ada kiriman kemarin. Cuma kirim untuk saya sendiri pula. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jazakumullah khairan. Jadi kaum muslimin dan muslimat sedih luar biasa. Nah, orang awam saja begitu sedihnya, apalagi kita-kita yang ustadz-ustadz ini. Yang mohon maaf adalah kesempatan untuk memberikan ilmu, kesempatan untuk menebar kebaikan, kesempatan untuk menjalin hubungan dengan jemaah dan kaum muslimin. Tetapi orang-orang yang beriman pada Allah SWT, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang bertindak berdasarkan ilmu, dia tidak mendasari kepada perasaan, kepada pendapat dan keinginan, apalagi sekedar dalam tanda petik membalas dendam. Seperti yang kita sampaikan di muqaddimah tadi, bahwasanya banyak di antara kaum muslimin, bahkan ustaz-ustaz ini menyampaikan keluh kesahnya bahwa pemerintah
tidak tegas dan benar, ini benar. Yang kedua, sering melakukan keputusan yang tidak stabil. Demikian juga ulama awalnya melarang, habis itu mengeluarkan fatwa membolehkan. Kemudian mendasarkan pada sesuatu yang tidak jelas standarnya, zona hijau, zona merah, dan zona kuning. Kadang-kadang dua kecamatan yang berbatasan, satu hijau, satu merah. Atau bahkan dua RT yang berbatasan, satu hijau, satu merah. Kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana kita berhujjah bahwa corona tidak membedakan pasar dengan masjid, kita juga katakan corona masuk ke RT ini juga tanpa pemeriksaan checkpoint. Tidak ada pemeriksaan. Makanya yang paling pas itu, wallahu alam adalah melockdown semuanya agar segera selesai. Tapi kebijakan kita berbeda. Nah, di saat kebijakan ini berbeda, lalu siapa yang harus kita ikuti? Siapa yang kita ikuti? Pertama kita katakan yang pertama bahwa termasuk akidah ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini termasuk pondasi dasar. Karena dengannya kita bisa diatur dan diarahkan. Bahwa mentaati waliul amri adalah kewajiban syar'i. Artinya taat kepada pemerintah, penguasa, umara, khalifah adalah kewajiban syar'i. Bahkan ancamannya siapa yang keluar daripada ketaatan itu bisa dianggap matinya mati jahiliyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahkan lebih parahnya lagi, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wajib taat pada mereka sekalipun mereka zalim dan merampas harta, bahkan memukuli kita. Bahkan Nabi alaihissalatu wassalam mengambil baiat. Di antara baiat yang diucapkan adalah setelah iman pada Allah tidak berbuat syirik adalah as-sam'u wa ta'ah. Mau mendengar dan taat fil mansyati wal makrah. Baik dalam keadaan senang maupun terpaksa. Senang tentu saja hal-hal yang menyenangkan. Sekarang kalian pagi Idul Fitri menyenangkan ini. Ya, buka lagi sekolah ini menyenangkan. Atau makrah yang tidak menyenangkan untuk sementara, bukan selamanya, karena kondisi yang memaksa untuk tidak dulu membuat kerumunan massa. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Maka dalam hal ini kaum muslimin sebagaimana dan kita katakan yang menentukan harinya, menentukan tempatnya, bahkan mohon maaf bahwasanya menentukan masjid dibuka dan ditutup, itu adalah wewenang daripada penguasa muslim tentunya. Dan andainya mereka menutup dengan paksa, itu zalim. Itu ada zalim. Tetapi kita kalau memang kondisi seperti itu, ya kita tentu berusaha untuk tidak ditutup. Tetapi dalam keadaan seperti itu, bahkan hadis sebutkan akan datang nanti orang-orang yang melambatkan solat, artinya pemerintah yang melambatkan solat. Maka Nabi katakan, kalian tetap solat bersama mereka, tapi solatlah lebih dahulu di rumah kalian masing-masing. Solat di rumah kalian masing-masing. Kemudian ikuti mereka yang melambatkan solat tersebut. Kenapa? Karena kaum muslimin di saat supremasi pemerintah, orang yang berkuasa sudah jatuh di bawah titik nadir, tidak dihormati, di mana akan berjalan hukum? Akhirnya yang terjadi adalah keziman. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, bila terjadi perbedaan pendapat antara pemangku kebijakan yang punya hak eksekusi hukum dengan ulama yang hanya punya kemampuan menghimbau, memberikan himbauan. Pemerintah tidak, ulama tidak punya hak untuk memaksa pelaksanaan. Yang punya hak itu adalah, hak eksekusi itu adalah pemerintah. Nah, bila bertentangan antara perintah dan arahan dari ulama dalam masalah yang sifatnya tidak melanggar syariat, ini penting. Dalam masalah yang sifatnya tidak melanggar syariat,
dan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini yang diikuti adalah yang punya hak eksekusi. Yang punya hak eksekusi. Bila terjadi khilaf, idza ikhtalafa al-hakim wal 'alimu fal qawlu lil hakim fil mas'alah al-ijtihadiyah. Dalam masalah ijtihad, bila terjadi perselisihan antara pemerintah dengan ulama, maka pendapat yang dirajihkan adalah pendapat pemerintah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena qaulul hakim mulzim wa qaulul alim ghairu mulzim. Al-fatwa ghairu mulzimah. Nah, bila dalam kondisi seperti ini, MUI dalam fatwa nomor 28 2020 ini mengeluarkan himbauan. Bila keadaan memungkinkan masuk zona yang aman, tidak ada PDP dan tidak ada ODP di dalamnya, maka diizinkan. Ini adalah himbauan. Sedangkan bila kita berada yang menurut kita, ini masalahnya kan diserahkan kepada rakyat menentukan, itu masalahnya. MUI bertanya kepada gugus tugas pencegahan COVID-19, tolong buatkan peta wilayah mana merah, mana hijau, mana kuning. Gugus tugas tak punya petanya. Yang kita kenal adalah peta PSBB. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, melalui mimbar ini saya menghimbau bahwasanya ketika didasarkan pada dasar yang lemah, yaitu wilayah hijau, merah, kuning, tidak ada panduan nyatanya. Semuanya hanya perkiraan. Bila tidak ada ODP, tidak ada PDP, berarti hijau. Berarti hijau. Padahal barang ini tidak terdeteksi. Tidak terlihat. Padahal pelarangan ini tujuannya adalah preventif, pencegahan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika terjadi perbedaan himbauan antara himbauan pemerintah, perintah dari penguasa dengan himbauan ulama, maka dalam hal ini kita harus merajihkan perintah penguasa. Dan bergembiralah kaum muslimin dan muslimat bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengganti di saat kita menuruti apa yang Dia perintahkan. Dia perintahkan kita taat, lalu kita ikuti, dan salah satu konsekuensi taat itu adalah meninggalkan sesuatu yang fadil, ya, sesuatu yang mulia untuk yang lebih afdal, yang lebih mulia, yaitu taat pada penguasa, atau meninggalkan mudarat, suatu maslahat karena takut suatu mudarat, yang dalam hal ini berijtihad. Ulama, pemerintah ijtihad. Sebagian berijtihad bahwa corona belum ada, tahqiqul manatnya belum ada. Sebagian mengatakan walaupun belum ada tapi hukumnya sama dengan yang sudah ada. Jadi khilaf. Ternyata ulama sebagian besar mentarjih mengikuti pemerintah. Ini yang terjadi di negeri-negeri Islam seperti di Timur Tengah, seperti Mesir, Maroko dan sebagainya. Tetapi di negeri kita, Masya Allah, hari ini berubah fatwanya, besok berubah lagi. Ya, apalagi ada seperti kecewa dengan pelaksanaan PSBB yang gagal dan buruk ini. Mall masih tetap buka, pasar-pasar masih tetap ramai, jalan-jalan masih berseliweran, semuanya tidak tertib. Lalu pertanyaannya kaum muslimin, seandainya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang lain melanggar, apakah kita sebagai alim, sebagai ulama mengajak umat ikut melanggar? Apakah kita orang-orang yang taat kepada Allah dan rajin beribadah, ketika orang-orang pasar, orang-orang yang ke mall, masyarakat awam melanggar, apakah kita menjawabnya dengan melanggar pula? Tentu secara ilmiah, secara logika, secara rasio, ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka seorang yang berilmu mesti istiqamah dan beriman mesti istiqamah. Bahwa orang melanggar kita tidak ikut melanggar. Bahwa ini perintah kita laksanakan. Kecuali kalau memang
negeri kita ini seperti kata para ahli medis sekarang ini, Indonesia terserah. Ya terserah kalian lah, buat sesuka-suka kalian. Dan pemerintah sudah mengatakan keluarlah kalian semuanya. Sekarang kita kembali kepada fatwa yang disebutkan oleh MUI tadi, bahwasanya di negeri yang rasanya aman kita kembali beribadah. Kalau perlu tidak usah pakai masker, tidak usah pakai protokol kesehatan. Kalau memang itu keizinnya. Sekarang kita tidak diizinkan. Lalu sebagian banyak yang meraba-raba, ini kan ada konspirasi sepertinya terhadap masjid. Ini bisikan-bisikan, di mana dapatnya? Dari informasi-informasi yang tidak jelas, yang menamakan diri atas nama ahli ini dan sebagainya. Ya, siapa di antara kita yang telusuri sampai ke pusatnya? Yang anehnya kita hari ini, masya Allah, saya sebagai dokter di bidang hadis, tapi masya Allah ahli corona pula tahun ini. Tidak sedikit saya jadi ahli corona. Dan sebaliknya orang yang tidak ngerti agama kecuali dengan kira-kira dan rasa-rasa bicara seperti lebih hebat dari Imam Ahmad bin Hanbal, lebih hebat dari Imam Az-Zahabi dan sebagainya. Ada yang meminta, kalau pemerintah mengatakan masjid di kota ini misalnya, kota 1380 masjid lebih kurang, ya kalau rata-rata sekian orang per hari di masjid, tarawih dan sebagainya, berapa orang terkumpul. Lalu kita minta lagi, lalu data mall mana dikeluarkan? Kita tidak bicara tentang data sekarang. Kita bicara tentang fakta. Nak berapapun data, tidak usah dibandingkan data ini. Karena kita fatwanya bukan berdasarkan data. Bukan data, fatwanya berdasarkan fakta dan realita bahwa penyakit ini ada. Nah, walaupun dari 270 juta umat bangsa Indonesia melanggar 250 juta, kita yang mengetahui dengan ilmu 20 juta orang harus bertahan. Harus bertahan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mungkin yang menjadi beban sekarang apakah? Boleh tidak kita menghentikan kegiatan di masjid secara total? Masjid ditutup. Tidak ada kegiatan sama sekali. Kaum muslimin dan muslimat, baik secara parsial maupun secara total. Ini juga masalah khilaf di antara ulama kontemporer. Ada yang mengatakan secara normatif, dan saya mengamati fatwa-fatwa tersebut adalah yang bersifat normatif, artinya berdasarkan dalil-dalil tanpa secara komprehensif mencocokkan dengan keadaan yang sesungguhnya di berbagai tempat. Hanya karena memang berdasarkan dalil-dalil semata, maka sebagian mengingkari apa yang terjadi di sebagian negeri Islam menutup masjid secara total. Tapi kalau kata Mira jujur, sebagian besar sekarang mujama' al-fiqhiyah di dunia mendukung untuk lockdown total ini. Sebab apa? Kita dengan bersabar misalnya 3 bulan atau 6 bulan, mudah-mudahan kita akan menikmati bebas untuk bertahun-tahun. Tapi ketika, dan sejarah sudah menunjukkan tahun 1918 ketika flu Spanyol yang datang dalam 3 gelombang. Ketika gelombang pertama orang acuh, banyak korban. Akhirnya mereka dikabarkan tidak kurang dari 1.500.000 yang menjadi korban pada waktu itu. Bahkan ada yang menyebutkan lebih. Gelombang kedua, orang-orang berpesta pora. Setelah bebas dari wabah tersebut, mereka berpesta pora di jalan, di tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Akhirnya datang lagi dengan yang lebih besar lagi. Nasallallahu alaihi. Kaum muslimin dan muslimat, kita ini sukanya syukuran berpesta. Orang syukuran itu sujud syukur kembali ke rumah Allah SWT tadarru. Tapi enggak, kita sukanya syukuran dengan pesta pora. Allah SWT la yuhibbul farihin, tidak suka orang yang bersuka-suka. Allah suka pada orang yang bersyukur kepadanya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dalam kondisi ini kita untuk bersabar beberapa bulan, insya Allah bisa kita nikmati hasilnya dalam waktu yang lama. Tapi kalau tidak, seperti prediksi, saya bukan ahli, itu masalahnya. Seperti sebagian yang ahli mengatakan, kalau dengan kondisi seperti ini sampai 2021 kita belum akan terbebas. Sehingga timbul ide untuk tatanan hidup baru berdamai dengan corona.
Ya subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini saya katakan bukan karena kita takut mati. Karena yang di rumah juga kalau Allah takdirkan kena-kena. Tapi karena kita dibimbing untuk mengikuti. Nah, apakah pernah terjadi penutupan masjid selama atau karena wabah atau sebab-sebab lain? Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah meninggalkan beribadah di masjid baik sunat, baik solat Jumat maupun jemaah. Ini bukan sesuatu yang baru. Yaitu orang tidak ke masjid, orang tidak berjamaah dan bahkan tidak hadir solat Jumat. Ini bukan bahan baru. Bahkan Imam Syafi'i dalam menjelaskan bila seseorang takut kalau seandainya dia ke masjid ditangkap oleh penguasa karena masalah politik, maka dia dapat izin untuk tidak sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bahkan lebih lagi beliau mengatakan, bila seandainya dia takut karena kondisi berhutang, dan dia bukan tak mau bayar, tidak bisa membayar, muksir. Lalu kalau dia pergi ke masjid, ditangkap oleh yang memberi hutang dan dijebloskan ke penjara, bahkan beliau mengatakan dalam hal seperti ini boleh dia tidak ke masjid dan tidak boleh sholat Jumat. Ini untuk perorangan. Dan Nabi SAW di zaman beliau membolehkan untuk tidak ke masjid karena ada lumpur atau hujan. Atau kalau ada hal-hal yang menakutkan. Boleh tidak ke masjid. Sallu fi rihalikum. Kalau karena hujan saja yang hanya mengotori baju atau pakaian, Nabi bolehkan untuk meninggalkan solat berjamaah. Dan yang boleh meninggal solat berjamaah boleh meninggalkan Jumat. Uzurnya sama. Kaum muslimin dan muslimat, bagaimana dengan penyakit yang besar ini? Ini Jumat dan jamaah wajib fardu ain bagi kaum laki-laki. Fardu ain. Apalagi dengan Idul Fitri yang sebenarnya tak perlu kita ributkan. Apalagi dengan takbiran yang juga tidak bisa kita lakukan dari rumah. Kalau perlu pakai radio silakan. Atau pakai mikrofon di rumah silakan, tidak ada masalah. Apalagi takbiran bersama-sama dengan grup musik dan sebagainya, apalagi. Ini tentu lebih tidak diharapkan dalam syariat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Makanya salat 5 waktu lebih besar. Salat Jumat lebih besar daripada salat Id. Cuman Id sekali dalam setahun itu saja. Nah, andainya kita tak dapat melaksanakannya. Dan kalau tidak ada halangan ini kita lakukan dan kita tak pernah tidak hadir salat Idul Fitri, insya Allah Allah berjanji melalui Nabi SAW. Iza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba sakit atau musafir, maka seluruh amalan yang biasa dia lakukan di saat sehat dan di saat bermukim dituliskan pahalanya. Allahu Akbar. Bukankah ketika Nabi pergi perang Tabuk yang jaraknya tidak kurang dari 770 km, sebab tidak ada kendaraan, saat masing-masing onta itu 3 orang bergantian mengendarai. Saking jauhnya perjalanan sampai sendal-sendal mereka itu berlubang dan putus. Ma'asyul muslimin muslimat, ketika dalam perjalanan pulang, Nabi katakan sesungguhnya di Madinah ada teman-teman kita yang tidak bisa pergi bersama kita, tapi tak satu pun jalan mendaki yang kita naiki, atau lurah yang kita turuni, atau setiap langkah yang kita langkahkan sebagai ukama qala Nabi SAW, illa wa syarakana fil ajr, kecuali mereka ikut mendapatkan pahala seperti kita. Apa masalahnya? Mana'humul uzur, karena mereka terhalang melakukan karena ada uzur yang syar'i. Nah, sekarang uzur ini syar'i atau tidak? Kecuali kita bisa buktikan bahwasanya corona ini betul-betul konspirasi, nggak ada corona. Tapi penyakit lain lalu diberi merek corona. Ya. Kalau memang sebegitu, betul, ya kita katakan, ayo, kita keluar sekarang. Karena ini adalah dusta. Tapi ternyata ahli kesehatan
para medis, mereka sendiri berjuang bahwa memang ada barangnya. Berarti maka kebijakan yang harus kita ikuti adalah bukan himbauan lagi, tapi adalah perintah orang yang diberikan kekuasaan untuk itu, supaya kita masuk dalam kalangan orang-orang istiqamah sesuai manhaj al-sunnah wal jamaah. Dalam banyak tahun, Imam Az-Zahabi menjelaskan, Imam Ibn Hajar menjelaskan, Ibnul Jauzi dalam Al-Muntazam menjelaskan, Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah menjelaskan, Al-Muqrizi dalam Al-Mughrib menjelaskan, banyak kejadian-kejadian, bukan di masa kita aja, masjid-masjid sampai ditutup, nggak ada yang bersolat berjamaah. Bahkan bukan hanya masjid kita, Masjidil Haram pernah tidak ada solat berjamaah di situ. Walaupun sebabnya berbeda, dan wabah salah satu sebabnya. Disebutkan oleh Imam Muqrizi bahwa di Imamul Maqam, yaitu dulu di Maqam itu solatnya imamnya ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Maliki. Di saat itu ketika terjadi wabah tahun abad ke-5 400 sekian, yaitu tidak ada yang solat kecuali yang ikut mazhab Syafi'i, itu pun makmumnya hanya 2 orang. Sedangkan mazhab Hambali, Maliki, Hanafi tidak ada yang hadir salat. Itu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Ketika di Mesir, disebutkan oleh Ibnu Hajar tahun 729 bahwasanya terjadi wabak di Makkah dan di berbagai belahan dunia. Awalnya sebelum pulangnya jemaah haji Mesir ke Mesir, kematian hanya berkisar puluhan orang setiap hari di Mesir. Setelah mereka pulang dari sana, ini istilahnya mudik ini. Sama hukumnya dengan mudik. Ketika mereka pulang haji, akibat interaksi mereka menyambut kedatangan para jemaah tersebut, hanya ribuan orang yang meninggal dalam satu hari. Ada lagi kejadian aneh yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di saat ta'un di Mesir juga abad ke-8, awal-awal abad ke-8, bahwasanya terjadi wabak ta'un. Waktu itu seorang penguasanya meminta pendapat sebagian ulama, dan dia katakan, kumpulkan, lihat kaum muslimin dan muslimat, mengada-ngada dalam agama. Dia kumpulkan 40 orang syarif, yaitu keturunan Nabi, yang bernama Muhammad. Ya, yang bernama Muhammad. Karena memang ada hadis palsu. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Al-Manarul Munif bahwa seluruh hadis tentang fadilat nama Muhammad itu hadis palsu. Nah, berdasarkan itu mereka kumpulkan syarif, kalau sekarang di Indonesia disebut dengan Habib, yang bernama Muhammad, lalu suruh mereka untuk azan serentak di Jami' Al-Azhar dan Jami' Amr bin Al-As. Karena dikatakan oleh ulama sebagian waktu itu mengatakan dengan itu nanti wabah ini terangkat. Berkata Ibnu Hajar, sebelum kejadian itu tidak banyak yang meninggal, setelah kejadian itu ribuan orang yang meninggal dalam sehari. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebagian mungkin jadi Imam Al-Muqrizi menceritakan lagi di Andalus pernah terjadi wabah. Seluruh tempat-tempat perniagaan, pasar-pasar, jalan-jalan kosong, bahkan masjid-masjid seluruhnya ditutup, dikunci. Kecuali tinggal satu masjid yang dikumandangkan azan di situ. Jadi kejadian ini kaum muslimin dan muslimat bukan pertama dalam sejarah kita. Ya, kalau ada masjid kita ditutup. Dan wallahu alam, kalau memang kita bisa buktikan, ya buktikan bahwa ini tidak ada wabah ini, silakan. Tapi kalau yang kita lihat memang ada, dunia semuanya sibuk dibuatnya. Kecuali kita kena konspirasi, semua hebat sekali tukang konspiratornya ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka kembali ke pokok masalah bahwa mentaati pemimpin dalam segala yang bukan maksiat dan menghindari mudarat itu bukan maksiat. Ya, banyak hal yang mudarat lalu diperintahkan untuk menghindarinya. Dengan itu kita harus meninggalkan sesuatu yang wajib, itu bukan maksiat. Misalnya ketika seseorang pergi haji tidak memiliki sandal, yang ada adalah khuf yang menutup mata kaki, maka pakai khuf dan dipotong. Potong itu kan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, karena kan dibuang itu, merusak. Tapi karena dia perintah syariat, maka tidak termasuk berdosa.
Orang yang membuat atau melakukan pembunuhan lalu diqisas. Membunuh orang satu jiwa sama dosanya dengan membunuh seluruh manusia. Tapi ketika syariat menyuruh kita membunuhnya, maka berpahala mendirikan qisas. Sama dengan berjihad. Orang kafir pada asalnya tak boleh kita bunuh. Tetapi ketika dalam perang wajib berpahala membunuhnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka mentaati. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kita nampaknya memang masih perlu lebih banyak belajar supaya tindakan kita bukan hanya berdasarkan semangat, tapi berdasarkan ilmu. Yang kedua, perlu ilmu itu diimani dan diaplikasikan. Banyak orang yang tahu, oh itu masa dulu, masa sekarang. Ya akhi, Al-Quran dan Sunnah ini petunjuk sepanjang masa. Dan pemahamannya sudah ada, dipahami oleh para ulama sejak zaman Nabi. Kecuali antum punya pemahaman sendiri yang tidak mau tunduk kepada orang yang lebih berilmu sebelum kita. As-salafus salih. Ini lain hal. Karena memang banyak, di masa kita banyak orang yang berpikir sendiri-sendiri memahami. Dikiranya Nabi tidak paham syariat ini. Allah musta'an. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT. Yang salah adalah kelemahan saya. Mohon berikan masukan dan kemaafan. Saya serahkan kembali saudara Ray untuk kalau ada pertanyaan. Baik, jazakallahu khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga memandu Idul Fitri kita di tengah pandemi ini. Baik, untuk antum yang ingin bertanya seperti biasa di sesi terakhir silakan ke 0812 73 33 5531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di WhatsApp. Dan juga kita menyapa untuk antum yang sudah menyimak kita di live streaming di halaman pribadi Ustaz dan juga di akun Kampar Mengaji serta di Radio Rohani 91,1 FM. Kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar seorang suami itu menanggung dosa istri dan juga anaknya? Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwa seseorang tidak akan menanggung kecuali dosa dan perbuatannya sendiri? Bagaimana korelasinya ini Ustaz? Nah, bisa komentar. Baik, dosa itu yang saya ketahui, dosa ada yang kita yang menjadi penyebabnya. Dan ada dosa yang kita tidak terlibat dalam menjadi penyebabnya. Maka yang dimaksud menanggung dosa istri dan anak-anak itu adalah dosa yang kita menjadi penyebabnya. Seperti dari hadis Nabi SAW bahwa tidak akan masuk surga dayuth, laki-laki dayuth tidak akan masuk surga. Lalu ditanya apa itu dayuth? Itu orang yang membiarkan keluarganya berbuat maksiat. Dia tahu berbuat maksiat lalu dia biarkan. Nah, kalau memang ini dia menjadi penyebabnya, dia menanggung dosanya. Dosa pembiaran. Berbuat sesuatu yang mungkar lalu dibiarkan. Yang kedua, Allah SWT menyuruh laki-laki itu untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Maka dia akan ditanya nanti. Ya, istri tidak menunaikan salat. Apakah suami sudah melakukan kewajibannya mengajak istrinya salat? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluarga mau salat. Istri tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak memakai pakaian yang syar'i atau bebas ikhtilat dengan yang bukan mahram dan sebagainya. Apa peran suami di sini? Kalau dia melakukan pembiaran, maka dia menanggung dosa tersebut. Tapi kalau seandainya dosa yang dilakukan tanpa pembiaran, maka dia tidak akan menanggung. Misalnya Allah sebutkan daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allah syai'a. Waqila dikhulan nar ma'ad dakhilin. Allah beri contoh bagi orang-orang kafir. Dua istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Walaupun mereka berdua berada di bawah
bimbingan, pengawasan dua hamba Allah yang saleh, Nuh, ulul azmi minar rusul, dan Nabi Lut alaihi wassalam. Tetapi keduanya berkhianat. Bukan karena pembiaran. Nuh dan Lut tak pernah berhenti, tak pernah bosan. Kita tahu bahwa Nabi Nuh 950 tahun berdakwah kepada Allah SWT. Tetapi beriman kepadanya tidak sampai atau hanya lebih kurang 80 orang menurut sebagian riwayat. Subhanallah. Awak baru 20 hari berdakwah dapat jemaah 50 sikit. Makanya para ustadz, para pembalik, para penceramah, jangan bersedih kalau walaupun hanya 3 orang di majelis kita. Di majelis. Saya melihat ada sebagian dosen kami, sejak saya di Madinah masuk sampai saya tamat 15 tahun, dia konsisten beri pengajian. Padahal yang hadir kadang 3-5 orang cuma. Kalau dia ini, jazakallah khairan, konsistensinya itu dihargai. Nah, antum nak 55.000 yang hadir, yang dihargai adalah hasilnya. Niat antum tadi apa? Pertama niat, kedua hasilnya. Walaupun hadir misalnya 5 juta, tapi hasil yang merubah hanya 1, mungkin lebih baik yang 3 ini. Yaitu merubah keadaan. Bukan hanya sekedar pemuasan. Makanya ini yang bersedih. Ma'asyarul muslimin dan muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Jadi konsistensinya. Nah, tidak beriman kecuali sekitar 80 orang. Termasuk yang kafir, istri dan anaknya. Ada anaknya yang Islam, ada yang tidak. Nah, orang ini, Nabi Nuh tidak berdosa karena dia sudah dawai, tapi keduanya berkhianat. Nabi Lut tidak berdosa. Nah, kesalehan keduanya karena mereka berkhianat tidak menyebabkan manfaat bagi mereka. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga menjadi bagian yang harus tak terpisahkan oleh kita. Bahwasanya garis keturunan keluarga tidak akan bermanfaat kalau tidak diikuti dengan iman. Misalnya sekarang kita ada keturunan Rasulullah misalnya. Ya, seperti dalam pertanyaan sebelumnya, kalau dia mengikuti Nabi, konsisten di atas sunnah Nabi, haknya 2 kali terhadap kita. Hak sebagai saudara mukmin yang istiqamah dan hak sebagai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun dia adalah keturunan Nabi tapi mengajak kepada kesesatan, semoga tidak ada, mengajak kesesatan, mengajak kepada penyimpangan-penyimpangan, ya kita katakan dia mengurangi haknya. Makanya Abu Talib tidak bisa kita doakan radhiyallahu anhu walaupun dia berjasa besar terhadap Islam. Abu Lahab tidak bisa kita doakan ghafarallahu lahu atau rahimahullah. Kenapa? Karena dia walaupun paling bergembira dengan kelahiran Nabi, tetapi tidak mengikuti dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang barangkali yang bisa saya jawab, bahwasanya suami bertanggung jawab bila dosa itu atas kelalaian dirinya dan dia sebagai penyebabnya. Adapun sesuatu yang dia tidak punya hak dan tidak punya kekuasaan wewenang di dalamnya, itu adalah tanggung jawab masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Tapi sebelumnya ada telepon, kita coba jawab, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Bapak. Dengan istri Ustaz di Kuba saya, Ustaz. Jazakallah khair. Mau tanya Ustaz, dari infak masjid Ustaz, untuk anak yatim kan sudah diberikan. Kemudian dari zakat fitrah boleh tidak disalurkan kembali kepada yatim. Itu satu Ustaz. Yang kedua mengenai sholat witir Ustaz. Ya. Tiga rakaat 2 salam. Boleh tidak Ustaz? Ya. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penanya nanti akan langsung dijawab oleh Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang zakat fitrah tadi, boleh tidak diberikan kepada anak yatim? Kalau dia orang miskin, kemudian walinya juga miskin, maka boleh diberikan. Karena zakat fitrah itu adalah tu'matan lil masakin.
tanpa dibedakan anak yatim atau bukan anak yatim. Nah, ataupun memberikan santunan yang lain seperti yang disebutkan pertanyaan sudah diberikan, tidak apa-apa. Nah, mudah-mudahan diberikan kelapangan insyaallah taala. Yang kedua tentang salat witir, boleh tidak 3 rakaat 2 salam atau 3 rakaat 1 salam, dua-duanya dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawaban yang bisa dipahami oleh Bapak yang bertanya. Kita pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah lafaz takbir Idul Fitri ataupun Idul Adha yang dicontohkan oleh Nabi sesuai syariat, Ustaz? Bolehkah takbir Idul Fitri ini diiringi atau dikumandangkan dengan memakai beduk di sebagian daerah? Nah, Taib, pertama kan adalah untuk iqamatu zikrillah, untuk mendirikan zikrullah, bukan untuk menyenangkan kita. Kalau zikrullah itu menyenangkan. Nah, oleh sebab itu tujuannya adalah untuk zikrullah. Dan kalau untuk zikrullah tentu kita mengacu kepada yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita tambahi atau tidak kita kurangi. Dan takbir ini dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Supaya kalian bertakbir mengagungkan Allah karena telah memberikan kalian petunjuk. Kemudian diriwayatkan daripada Umar dan Abdullah bin Umar bahwa bila masuk malam Idul Fitri, maka mereka keluar untuk bertakbir di jalan dan di pasar. Artinya perlu disiarkan ini. Artinya bertakbir di jalan, bertakbir di pasar, bertakbir di tempat-tempat keramaian. Nah, lalu pertanyaannya, apakah dibolehkan kita takbiran bersama gitu ya, atau takbir keliling dan sebagainya? Tentu saja karena ini adalah hal yang baru dan kadang-kadang memerlukan anggaran pula, dan ada pula mungkin sebagian honornya. Akhirnya menjadi sebuah kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan. Wallahu alam, asalnya takbir itu adalah sendiri-sendiri. Dan bila diikuti oleh orang, kita bertakbir dan sama suaranya, itu tidak ada larangan. Adapun dengan membuat seremonial tertentu, ini saya tidak ada mengetahui contohnya baik dari Nabi ataupun daripada ulama-ulama yang dulu, ya, ulama salaf. Tapi kalau bertakbir lalu orang lain ikut bertakbir, itu tidak masalah. Dan diiringi dengan alat-alat musik, baik musik klasik maupun musik kolaborasi. Seperti ada yang pakai drum band, ada yang pakai ini, atau yang memakai beduk. Setidaknya memakai beduk ini adalah sesuatu yang tidak pernah ditemukan di kalangan as-salafu as-salih. Saya khawatir ya, kita tidak boleh menuduh. Jangan-jangan kita lebih enak dengarnya karena ada pada takbirnya. Karena tidak jarang pula dikonteskan ini, kontes takbiran. Memang negeri kita ini memang kreatif dalam membuat sesuatu yang baru dalam agama. Semuanya dikonteskan. Allah musta'an. Padahal ini adalah ibadah yang hanya karena Allah SWT. Mudah-mudahan meninggalkannya tentu lebih selamat daripada syubhat, lebih baik daripada melakukannya. Wallahu ta'ala alam. baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Ini ada pertanyaan melalui pesan singkat atau SMS, Ustaz, dari 08228561 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di saat wanita berhalangan, amalan yang sebaiknya diperbuat untuk mendekatkan diri dengan amalan yang soleh, terutama di 10 terakhir Ramadan ini, apa Ustaz? Nah, di saat sedang berhalangan, dia boleh melakukan apapun amalan kecuali yang dilarang.
Yang dilarang baginya ada dua, salat, kemudian puasa. Salat, puasa, dan tentu saja hal-hal yang berkaitan dengannya, seperti berdiam di masjid, i'tikaf berkaitan masjid, atau menyentuh mushaf. Adapun membacanya masih tetap dibolehkan. Atau bersedekah masih sangat dianjurkan, apalagi wanita lebih dianjurkan lagi untuk banyak bersedekah. Nabi SAW mengatakan, saya melihat kebanyakan ahli neraka itu kaum wanita, maka banyaklah kalian bersedekah, karena sedekah itu memadamkan api kemarahan Allah, memadamkan kemarahan Allah. Dan tentu saja sedekah yang paling baik itu ada yang tidak diketahui oleh orang lain. Apalagi kalau ketahui suaminya miskin, sedekah sembunyi-sembunyi, ambil dompetnya diisi, setiap hari diisi, sehingga suaminya Masya Allah dapat Lailatul Qadar ini. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmatillah, sedekah pada suami itu boleh, bahkan zakat aja boleh, bila memang beliau mustahiq. Dan istri walaupun kaya raya tak wajib nafkah, bayar nafkah. Nah, seluruh amalan masih bisa dia lakukan. Dan mudah-mudahan dia tidak terhalang pula mendapatkan Lailatul Qadar, tak terhalang pula mendapatkan pahala puasa, karena dia terhalang oleh halangan syar'i. Sekali lagi, halangan syar'i. Dan ini termasuk, mudah-mudahan masuk dalam hadis, bila seorang hamba sakit atau musafir, seluruh amalan yang dia lakukan dia dapatkan pahalanya, insyaallah taala. Wallahu taala. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Seperti ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita diskusikan dan kita pelajari untuk hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Insyaallah kita akan ketemu lagi esok di jam atau pada asar dengan Ustaz, dengan lanjutan tema untuk Ramadan Indah dengan menghidupkan sunnah, insyaallah. Bapak, untuk semua sahabat yang kita bicara, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.